Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala min a'la thamarati as-siyami taqwahu fi sirri wal 'alan. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala 'abdika al-mustafa سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد أفضل من بين لنا في أحسن البيان وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل العرفان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا رحمن وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، اللهم سلمنا رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Para alim ulama, sesepuh bini sepuh, pada seluruh jajaran takmir masjid mushola, khususnya masjid kita bersama Sunan Giri, semoga melalui bulan yang mulia ini masjid mushola sekitar kita tambah makmur, tambah berkah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga tetap mampu untuk menjalankan secara istiqamah amalan-amalan yang diwajibkan dan yang disunnahkan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena ini adalah permulaan untuk majelis taklim, maka insyaallah akan kita ngisi kurang lebih 30 menit. Sebab tidak ada kopinya. Permulaan insyaallah akan kita jumpa kembali di majelis alia hari Senin yang akan datang, Selasa, Rabu, dan Kamis. Semoga tetap sehat walafiat, berkah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bahwa di antara buah yang paling agung, hasil yang paling utama, khususnya amaliyah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, wabil khusus yaitu puasa, adalah mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan hasil terbesar, merupakan karunia yang paling agung yang kita nanti-nanti, yang kita harapkan agar kita masuk dalam firman Allah, la'allakum tattaqun. Kita akan mendapatkan derajat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghayati firman Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan puasa ini bagi sebelum kalian. Apa buahnya? La'allakum tattaqun. Kita memahami ini bukan Ramadan selesai baru kita mendapatkan predikat takwa, betul? Jadi hitungannya itu per hari, bukan 1 bulan. Sebab yang disebut di situ adalah puasa.
Dan puasa itu ada awalnya, ada akhirnya. Kapan permulaan orang puasa? Ketika munculnya fajar. Ketika fajar tiba, disitulah permulaan seseorang untuk puasa. Dan kapan selesainya orang puasa? Ketika tenggelamnya matahari, alias saat sholat maghrib tiba. Berarti kalau dihitung berapa jam, Pak? 12 jam. Hanya 12 jam saja. Kalau kita mampu menjaga puasa kita, kita sudah sampai la'allakum tattaqun. Jadi bukan maksudnya nunggu 1 bulan, bukan. Karena ayatnya yang diterangkan tentang puasa, bukan keterangan tentang puasa selama 1 bulan, tapi yang diterangkan puasa. Dan puasa itu ada awalnya, ada akhirnya. Maka dengan ini keterangan, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Setiap orang yang berpuasa, lis-shaim, baik itu puasa yang wajib, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, atau puasa yang sunnah, itu Allah menjanjikan bagi dia 2 kebahagiaan, farhatan, 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama di dunia, farhatun 'inda fitri, bahagia saat tiba waktu buka puasa. Kebahagiaan yang kedua ketika keluar dari dunia, alias saat meninggal dunia, farhatun 'inda liqa'i rabbi, bahagia saat berjumpa kepada Allah. Jenengan kali kula nek maknai bahagia saat bukan niku napa maksudnya? Ketika ketemu es cincong, apa ketika ketemu gorengan? Apa makna daripada farhatun inda fitri? Senang bahagia saat tiba buka puasa. Maksudnya senang niku napa? Kok meneng kabeh? Ketika pas 2 menit sebentar lagi azan, di depan jangan ada banyak hidangan. Lalu hadis ini mengatakan orang yang berpuasa dia akan mendapati kebahagiaan saat buka puasa tiba. Maksudnya apa? Kalau cuma yang dimaksud bahagia ketika pas di depannya ada es, ada gorengan, ini kata selari-ali. Di atas lari ngomong alit, senangnya ketika pas di depannya ada makanan, ada minuman. Oleh sebab itu Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau artinya selamatnya puasa dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Jeruk nopo cetek? Cetek nopo jeruk? Rasa bahagia saat itu bukan kok kebahagiaan yang dilihat oleh mata atau hendak akan dirasakan oleh lisan. Kalau ini kebahagiaan bahkan orang non-muslim pun juga bisa merasakan. Orang kafir pun juga bisa merasakan. Tapi yang dimaksud saat pas detik-detik menjelang buka puasa, kita introspeksi diri. Mulai fajar sampai tenggelam matahari, adakah kemaksiatan lisan? Adakah kemaksiatan mata? Adakah kemaksiatan telinga? Adakah kemaksiatan yang kita lakukan di hari itu?
Ternyata setelah kita koreksi, alhamdulillah, tidak ada kecuali lisannya Quran, lisannya zikir, matanya memandang Al-Quran, telinganya digunakan untuk ibadah, tangannya digunakan ibadah, kakinya digunakan ibadah, maka pantas untuk berbahagia. Tapi apa arti puasa saat menjelang buka puasa bahagia, kemudian gibahnya masih napa gibah niku? Ngerasani masih istiqomah, lisannya masih buruk, masih jelek, pandangannya masih kemana-mana melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan seterusnya. Na'udzubillah. Maka kita sudah dilalui satu malam dari malam-malam bulan suci Ramadan, dan hari ini adalah permulaan hari di bulan suci Ramadan. Maka tugas kita untuk mengoreksi, sudahkah kita masuk la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan sudah masuk, amin. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan lisan kita tambah takwa, mata kita tambah takwa, telinga kita tambah takwa, amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, khalifah yang keberapa? Yang keempat, misanan kali Kanjeng Nabi, karena Abi Thalib dengan Abdullah ayah Nabi saudara, sekaligus menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami Siti Fatimah niku sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika pas beliau buka, beliau nangis. Faqila lahu ma yubkik. Ditanya oleh seseorang, kenapa Anda menangis wahai Imam? Kata beliau, la adri hal ana minal maqbulin aw minal matrudin. Aku menangis karena aku nggak tahu apakah puasaku diterima atau puasaku ditolak. Kalau sekarang nangisnya kenapa Pak? Oh, gak ono esi gak ono, gorengannya tidak ada, mungkin nangis. Kopi ini nggak ada, ya Allah Pak, kopi ini nggak ada. Masa ngoten nangis kita? Faqila lahu, ditanya ketika Imam Ali itu menangis saat menjelang buka, mayubkik, kenapa Anda menangis wahai Imam? Beliau menjawab, la adri hal ana minal maqbulin aw ana minal matrudin. Aku tidak tahu apakah hari ini puasaku diterima ataukah puasaku ini ditolak. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini hal yang harus kita koreksi setiap hari demi hari di bulan suci Ramadan. Jenengan kiaskan seusai tarawih, koreksi, apakah tarawihku diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Seusai mengerjakan jamaah, apakah jamaahku ini diterima atau ditolak oleh Allah. Setiap kita membaca Al-Quran, apakah Al-Quranku ini diterima atau ditolak oleh Allah. Ini adalah perasaan orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikasih oleh Allah ta'ala ma'rifat kepada Allah, berhati-hati dalam beribadah, berusaha sekuat tenaga untuk memaksimalkan ibadah, dan sekelas beliau masih punya rasa takut puasanya tidak diterima oleh Allah. Maka hari ini adalah hari pertama, yuk kita jaga puasa kita, jangan sampai puasa kita pahalanya hilang. Na'udzubillah. Karena ada dua hal istilah di dalam ilmu fikih niku Pak. Ada mubtilatus shaum, ada muhbitatis shaum.
ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang menghilangkan pahala puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa jelas. Siang makan apa? Bandeng keropok. Batal puasanya. Atau minum minuman batal puasanya. Puasanya batal. Bahkan hati-hati ketika kita mandi, hati-hati ketika kita wudhu. Jangan sampai menerjang hal yang makruh. Wudhu kalau basuhannya makruh lalu kemudian masuk ke dalam rongga tubuh kita, maka puasanya batal. Kapan seorang wudhu itu bisa batal puasanya karena air? Jika basuhan atau usapannya melebihi 3 kali. Kalau ada orang basuh muka melebihi 3 kali, yang keempat itu makruh. Oke, kalau seandainya dia melakukan basuhan yang keempat tiba-tiba tanpa disengaja masuk ke dalam organ yang terbuka, puasanya batal. Padahal nggak sengaja. Kenapa batal? Karena dia telah melakukan hal yang makruh. Hal yang apa? Makruh. Berbeda dengan ketika ada orang itu airnya masuk tapi masih berada di area sunnah. Semisal basuhan yang pertama sunnah, basuhan yang kedua sunnah, basuhan yang ketiga sunnah. Ternyata tanpa disengaja apa? Masuk, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bagian yang ketiga-empat, yang makruh ini ternyata ada walaupun tidak disengaja, maka puasanya batal. Ini contoh. Kalau batal nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tak bodoh wae. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sama halnya ketika ada orang lupa niat. Lupa apa? Niat. Jam 9 aku belum niat. Monggo aja. Apa lagi? Monggo. Jam pinten? Jam 9 pagi dia ingat, aku belum niat. Maka enggak dianggap puasa. Wah, kalau itu boleh makan minum. Enggak boleh makan, enggak boleh minum. Kenapa enggak boleh makan, enggak boleh minum? Karena dia telah melampaui batas. Mestinya dia harus niat, tapi dia tidak niat. Makanya malam kemarin, tadi malam kita dianjurkan untuk niat sekaligus bertaklid madhabnya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i kan per malam harus niat. Kalau madhab Imam Malik maka boleh menjamak niat untuk 1 bulan. Menjamak niat untuk 1 bulan letaknya ada malam pertama di bulan suci Ramadan. Kalau dia sudah bertaklid madhab Imam Malik mungkin lupa, aman. Tapi ketika dia tidak bertaklid dengan madhab Imam Malik, maka madhab Imam Syafi'i mengatakan dia tidak dianggap puasa dan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kenapa? Karena teledor, melampaui batas. Ini contoh-contoh hal yang membatalkan puasa. Berbeda kalau seandainya dia lupa. Masya Allah, dikira belum puasa, perut lapar, jam 12 makan, baru ingat, aku puasa. Jangan lupa nih. Rezeki dari Allah, tapi mudah-mudahan ingatnya setelah minum. Ada yang makan yang pedes baru kemudian ingat, udah boleh minum, Pak. Kalau itu rezeki dari Allah. Sehingga kita pun kalau melihat ada orang
di siang bulan Ramadan, orangnya kelihatannya takwa, istiqomah, ahli ibadah. Loh, kok tiba-tiba makan? Kita nggak usah mengingatkan, biar aja. Mungkin dia lupa, rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Cuma sunnah bagi kita mengingatkan. Tapi kalau nggak diingatkan tidak apa-apa. Karena itu rezeki dari Allah. Melihat orangnya ahli istiqomah, sunnah mengingatkan. Berbeda dengan ketika melihat ada orang belum bisa istiqomah, mungkin baru tahun ini dia puasa, ketika jangan melihat, wajib nopo diingatkan, wajib nopo diingatkan. Kalau yang tadi sunnah mengingatkan karena perbedaan keadaan orangnya. Yang pertama keadaannya ahli takwa, yang kedua ini mungkin orangnya baru latihan atau baru melakukan yang namanya puasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini namanya hal-hal yang membatalkan puasa. Habib Akil, Habib Akil, raid situ ya. Yang kedua ada namanya muhbitatus shaum. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal dan tidak diwajibkan untuk mengqadai selama dia di dunia, tapi pahalanya tidak ada. Ya apa ya? Poso, lapar, lalu kemudian datang adzan maghrib, nggak ditulis malaikat dia termasuk orang yang berpuasa. Meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, lapar, lesu, ngorong kalau bahasa Jawa. Tapi ketika adzan maghrib nggak masuk tulisan, nggak masuk apa? Absen. Kenapa? Karena dia telah melakukan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Kalau yang tadi membatalkan puasa, puasanya batal, diwajibkan untuk diqadai. Kalau ini puasanya nggak batal dan tidak wajib untuk mengqadainya, cuma pahalanya hilang. Apa penyebabnya? Yang pertama penyebab ghibah. Napa Pak? Ngerasane dia. Biasanya biar jago nunggu buka, biasanya kan tak iwang biasanya. Merasanya tak mau la ilaha illallah. Gak bisa minum kopi, gak bisa minum teh, gak bisa makan gorengan sambil nunggu puasa, apa? Ghibah. Naudzubillah. Oke? Atau dia gak ikut ghibah, pendengar setia. Ya berdoa ya. Berdoa ya. Lihat tontonan atau niku, tontonan isinya ghibah. Ngerasani sana, ngerasani sini, dia nggak ikut apa-apa, cuma nonton sambil nunggu nopo buka maghrib. Termasuk juga jenis ghibah. Al-mustami' syarikul qail. Orang yang mendengarkan itu setara dengan orang yang ngomong. Kalau orang yang ngomong itu maksiat, yang mendengarkan dihitung maksiat. Sebagaimana kalau yang dibicarakan itu taat, maka yang mendengarkan mendapatkan taat. Kados ngeten niki sing ngoceh kula. Jenengan gitu pahala Pak. Mungkin. Kenapa? Karena yang didengarkan adalah Quran, adalah hadis, adalah ilmu. Yang mendengarkan juga dapat pahala. Tapi insya Allah kata kula Pak. Mungkin. Soalnya kan otomatis apa lebih. Mudah-mudahan semuanya dapat pahala. Ibah memandang dengan mata ke hal-hal yang berbau syahwat. Berbau apa? Syahwat. Ya, hati-hati kalau HP di situ, hati-hati kalau televisi di situ, hati-hati kalau seandainya ada hal-hal yang bisa mengundang syahwat, maka seyogyanya wajib untuk kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, apa itu? Bohong. Al-kadhib, bohong. Bohong di waktu dia berpuasa, maka pahalanya hilang. Pahalanya apa? Hilang. Batal puasanya? Enggak batal.
Cuma nilai pahala puasa hilang, seakan-akan dia tidak berpuasa. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Kenapa enggak dia dapat pahala puasa? Wong dia zahirnya puasa, karena dihilangkan dengan hal-hal yang berbau haram, ghibah, memandang dengan pandangan apa? Syahwat, kemudian berbohong. Yang keempat, namimah, mengadu domba, baik dengan tulisan, baik dengan tontonan, atau dengan hal-hal yang di dalamnya ada pengaduan domba, adu domba antar sesama ustaz sama kiai. Oke, Ramadan itu biasanya Ramadan paling enak Pak, paling enak kalau kita nonton sesuatu, melihat sesuatu isinya adu domba. Ini ustaz mengenai sana, ini ustaz mengenai sini. Naudzubillah. Kita hilangkan, kita hindarkan agar puasa kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tarawih kita, menerima sholat jamaah kita, menerima Quran yang kita lantunkan, menerima i'tikaf kita, dan semoga Allah Ta'ala di hari ini secara khusus dan hari-hari yang akan datang memberikan kemampuan dan kekuatan kita untuk menjaga puasa kita dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 menit seperti yang sudah saya sampaikan, 30 menit masih tersisa 10 menit. Kalau kita cekap, okay. Sebabnya nggak ada nggak ada kopinya. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa, wabil khusus untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi untuk ibadah lisan yang paling kita banyak, yang perlu diperbanyak adalah Quran. Sholawat penting, ya, tapi di bawah Quran. Zikir penting, di bawah Al-Quran. Doa penting, di bawah Al-Quran. Semua amalan-amalan yang berkaitan tentang lisan boleh kita lakukan. Tapi kalau kita mau memilih, pilihlah ibadah berupa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ulama-ulama terlebih dahulu berbeda-beda sistem dan cara untuk membaca Al-Quran. Ada yang dengan cara tadarusan, jadi satu membaca, satu mendengarkan. Nah, sistem ini ada dua. Ada yang dilanjutkan bacaannya, ada yang diulangi bacaannya. Semisal fulan membaca halaman 1, yang kedua baca halaman yang kedua, yang ketiga baca halaman yang ketiga. Ini namanya tadarusan dengan sistem yang pertama. Ada yang kedua, dan itu yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril, yaitu sistemnya satu baca, yang kedua ngulangi bacaan yang pertama. Berarti kalau 5 orang berarti diulangi berapa? 5 kali. Apa tujuannya? Tujuannya supaya lebih mudah untuk difahami dan mudah untuk diartikan
diamalkan, sehingga tujuan Al-Quran bukan sekedar dibaca tapi diamalkan. Apa tujuan Al-Quran? Selain dibaca juga diamalkan. Ketika seseorang itu mengulangi lagi bacaan yang pertama, otomatis maka tambah pemahaman kita. Yang kedua mengulangi yang pertama, tambah lagi. Yang ketiga mengulangi, tambah kuat pemahaman kita terkait tentang urusan Al-Quran. Karena Al-Quran itu dia akan memberikan pahala sesuai dengan keadaan orang yang membaca. Ada orang baca Al-Quran ketika sholat, per huruf 100 kebaikan. 100 apa? Kebaikan. Masya Allah. Kalau dia membacanya di dalam sholat itu ketika duduk, yang tadi berdiri, sekarang duduk, 50 kebaikan. Duduk apa berdiri? Berdiri apa duduk? Berdiri. Oke. Kalau bacanya di luar sholat, dilihat dulu suci atau hadas. Kalau suci, maka pahalanya dihitung 25. Kalau bacanya dalam kondisi hadas, maka dihitung pahalanya 10. Subhanallah. 4 orang sama-sama membaca Al-Fatihah, tapi nilainya berbeda-beda. Kok beda? Qurannya sama, hurufnya sama. Yang membedakan keadaan yang membaca. Oke. Ada orang dia membaca basmalah. Ada orang membaca sama-sama dengan basmalah. Sama-sama di dalam sholatnya, sama-sama berdirinya. Terus berarti mendapatkan per huruf 100. Iya, per huruf 100. Cuma ada kelebihan bagi yang paham artinya. Apa arti bismillah? Apa arti ar-Rahman? Apa arti ar-Rahim? Perbedaan ini bukan dari hurufnya, tapi dari segi memahami isi-isi Al-Quran. Di atas lagi, kalau dia sudah bisa mengamalkan isi Al-Quran, otomatis paling tinggi derajatnya ketika dia membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bagi yang punya kemampuan, monggo usahakan 1 bulan ini khatam walaupun 10 kali. Kok mengsem toh? Amin Allahumma. 10 kali. Kadang-kadang episode tayangan film aja kadang sampai 36 kali atas Pak ya. 10 kali khataman. Kalau nggak bisa ya mungkin 20 kali khataman. Insya Allah. Oke, kalau nggak bisa ya 1 kali khataman. Kalau bisa dibaca sendiri, kalau nggak bisa ikut tadarrusan. Ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Wallahu a'lam. Nunggu Ramadan tahun berapa kok nggak bisa khataman? Oke. Paling enak niku ikut tadarusan walaupun belum bisa baca, nekeng mawon ngrungokke tok, nyeruput kopi, nyemil gorengan, dapat pahala daripada di luar digunakan mendengarkan yang tidak di bulan suci Ramadan. Lebih baik merapat dengan tadarusan. Guru kita Al-Habib Umar sering-sering menceritakan ada orang ummi hafal Quran. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi hafal Quran. Kok bisa? Wiridanya selalu ikut tadarusan. Bertahun-tahun tugas dia cuma nyiapin kopi, nyiapin makanan untuk orang yang tadarusan. Jadi duduk beberapa menit, beberapa jam. Karena ketulusan dia, Allah Ta'ala anugerahi hafal Quran walaupun dia tidak bisa membaca Al-Quran. Dan itu dengan mungkin bisa merasakan Yasin, hafal surat Yasin. Oh, padahal nggak tahu Yasin juz berapa. Wallahu a'lam. Karena
karena sering ikut yasinan. Kenapa nggih? Loh, kadang-kadang kita bisa hafal surat-surat yang pendek. Kenapa? Karena ahli jamaah. Dibaca Imam Zalzalah tiap sekian kali, kemudian dibaca juga Al-Kafirun, tiba-tiba hafal walaupun kita nggak tahu surat yang keberapa, juz yang keberapa, karena sering-seringnya kita mendengarkan yang namanya Al-Quran. Kalau ternyata kondisi orang terbatas, maka manfaatkan surat-surat sebagai berikut. 1. Yasin dibaca. Surat apa? Yasin, karena fadilahnya besar. Sekali Yasin senilai 10 kali hataman Al-Quran. Pun malih baca surat Ad-Dukhan. Surat apa? Ad-Dukhan. Kalau dibaca per malam, paginya 70.000 malaikat mendoakan istighfar bagi dia. Dibaca surat Ad-Dukhan. Lalu kemudian kalau ada kemampuan malih, baca yang namanya Allahumma shalli ala Muhammad, surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, yang fadilahnya akan menghindarkan siksa kubur. Kemudian kalau ada kemampuan lagi, baca surat-surat yang pendek, fadilahnya besar. Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sekali dibaca senilai separuh hatam Al-Quran. Naik lagi baca surat namanya Al-Kafirun, senilai 1/4 Al-Quran, dibaca 4 kali hatam Al-Quran. Naik lagi surat Al-Ikhlas, sekali senilai 1/3 Al-Quran, dibaca 3 kali hatam Al-Quran. Naik lagi surat Al-Fatihah, 2 kali setara daripada 2 kali hataman. Alhamdulillah. Kalau seandainya nggak bisa Quran secara keseluruhan, Zalzalah ulangi sekian kali sudah untung. Al-Ikhlas diulangi sekian kali sudah untung. Al-Kafirun begitu pula. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang berkah, orang-orang yang manfaat, dan semoga Allah Ta'ala menjaga tahajud kita, menjaga tarawih kita, menjaga jamaah kita, dan menjaga puasa kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Setiap amal ketaatan yang kita lakukan itu kan kembalinya pahala untuk kita. Untuk apa? Kita. Apapun, sholat, puasa, kalau sudah itu milik kita, berarti boleh kita hadiahkan, boleh kita berikan, karena itu hak kita. Orang tua meninggal dunia, ibu atau ayah atau mungkin adik atau mungkin anak kita yang masih hidup, boleh nggak memberikan pahala? Boleh-boleh saja, karena itu sudah milik hak kita. Milik apa? Hak kita. Sebagaimana kalau kita punya uang, lalu kita kasihkan uang itu kepada siapapun, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Begitu pula amal ketaatan yang kita miliki, jenengan puasa, jenengan baca Quran, jenengan niat hadir pengajian, jenengan boleh memberikan pahalanya kepada almarhum dan almarhumah, tidak ada permasalahan. Baik itu untuk sholat, atau untuk puasa, atau untuk zakat, atau untuk apa saja. Kalau bisa dicangking-cangking orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau mungkin anak kita yang belum bisa hadir, istri kita mungkin yang di rumah, jenengan hadirkan. Hadirkan apa? Hadirkan. Nah, Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Para salaf-salaf kita, kalau ada orang mau kemana? Umrah, mau kemana? Haji, mau kemana? Hadir hauliyah, katanya tolong kamu doakan saya di sana, mudah-mudahan termasuk golongan yang hadir walaupun tidak bisa hadir. Jadi sifat kelemahan Allah Ta'ala itu tidak terbatas ketika orang yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal pula. Rabbana hablana min Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil, ya Allah ampuni aku dan ampuni orang-orang yang mendahului aku yang sama-sama mukminnya.
para anbiya, para mursalin, para sahabat, para aulia, para syuhada. Kalau dengan doa itu semuanya sudah masuk. Sabaquna bil iman, orang tua kita masuk, ibu kita masuk. Di dalam Al-Quran disebutkan mengenai masalah doa bisa sampai. Begitu pula kalau dihiaskan tentang Quran, tentang sedekah, tentang puasa kita, semuanya bisa masuk. Allah Ta'ala a'lam. Pertama, ada istilah wajib. Hal-hal yang bersifat wajib itu kita kondisikan terlebih dahulu. Puasa wajib, sholat wajib, zakat wajib, haji, umroh bagi yang mampu wajib, selesai. Kalau yang wajib sudah kita kondisikan dengan bagus, dengan rapi, berarti tuntutan yang wajib sudah lepas. Ya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang bersifat di bawah wajib alias hal-hal yang sunnah. Taraweh sunnah apa wajib? Sunnah. Baca Al-Quran wajib apa sunnah? Sunnah. Hal-hal yang bersifat sunnah. Kalau seseorang itu ternyata tidak bisa, tidak punya kemampuan, tidak bisa mengkondisikan, bahkan tarawih pun nggak bisa, tadarusan pun nggak bisa, ngoco Al-Fatihah nggak bisa, seandainya. Apalagi dukhon, apalagi nopo, ya muluk. Seandainya kalau semacam itu, pertanyaan, apakah dosa? Tidak. Apakah salah? Tidak. Berarti tidak melanggar nopo syariat. Terus kemudian bagaimana cara agar dia tetap bisa mendapati walaupun dia tidak bisa melakukan? Alternatifnya yaitu dengan memanfaatkan niat. Memanfaatkan apa? Niat. Pengen terawih tapi gak bisa. Tapi sing bener loh, sing jujur loh. Undang itu. Delok wong tadarusan, pengen tapi gak kelakon. Niat niki bisa meraih sesuatu yang tidak mungkin diraih oleh amaliyah kita. Bisa mencakup, bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin tidak bisa dihasilkan dengan amal. Delok masjid rame, delok musola rame. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan. Tapi ketanya apa? Biasanya minggu pertama dok. Cuma kalau ada sedikit masukan, jangan merendahkan orang yang datang sholat tarawih walaupun cuma malam pertama. Mereka tamunya Allah. Mereka tamunya Allah. Metune kok Ramadan tok. Enggak boleh, tidak boleh. Menghina dia berarti menghina mereka niki tamunya Allah. Duyufur Rahman. Kalau kalian jenengan menganggap Duyufur Rahman ketika haji dan umrah tok, Duyufur Rahman. Duyufur Rahman juga ketika pas tarawih, ketika juga pas majelis taklim. Jangan sekali-kali dalam hati kita sisi merendahkan bagi orang yang mungkin mampunya cuma malam pertama, atau mungkin cuma 1 minggu pertama, atau mungkin kurang, atau mungkin lebih. Karena mereka adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini berusaha untuk mencari nilai di hadapan Allah, bukan menilai orang di hadapan kita. Berusaha dinilai oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang pertama tadi, kita bisa memanfaatkan dengan niat. Lihat fadilah ini, lihat fadilah ini, lihat fadilah. Ternyata belum bisa melakukan karena kondisi tadi Hanafi, karena kondisi mungkin kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Orang berbondong-bondong terawih, lu aku sip berapa pak? Sip 2 nggak bisa. Ya Allah, kalau seandainya nggak ada sip saya akan datang. Lu pengajian masya Allah tiap pagi ada sana sini. Ternyata kondisinya sip berapa pak? Sip pagi, sip malam. Walah ala kulli hal, itu bisa dimanfaatkan dengan hati. Adapun yang kedua, dan itu sangat bagus juga disampaikan oleh beliau ya Hanafi, hati-hati bagi kita yang dikasih kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk mengajak orang lain supaya taat
tapi ternyata yang mengajak tidak mau taat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum ta'lamun. Jangan sampai orang itu dengan mudah mengajak orang lain, tapi ternyata dirinya sendiri tidak mau melakukan. Jarum itu berpakaian apa betul? Jarum apa ada jarum pakaian? Jarum itu telanjang, tapi dengan jarum semua pakaian bisa. Jangan seperti jarum bisa membuat orang lain itu tertutup auratnya, tapi dia sendiri tidak tertutup auratnya. Itu jarum. Lilin itu bisa menerangi ruangan, tapi dirinya sendiri terbakar. Itu perumpamaan. Makanya tugas jenengan, termasuk juga tugas yang ngomong ini, ya sekuat tenaga. Yang terakhir, hati-hati, kata Habib Abdullah Haddad, hati-hati bisikan syaitan mengatakan, gak usah kamu ajak dia, kamu sendiri belum bisa. Gak usah kamu mengajari di sana, kamu sendiri tuh belum bisa mampu. Itu termasuk bisikan syaitan. Nah, termasuk bisikan syaitan orang alim, orang pinter nggak mau mengamalkan, mengajarkan karena takut dirinya tidak mau mengamalkan. Otomatis mandorotnya dua, dirinya mandorot untuk orang lain. Bismillah nawaitu tetap kita sampaikan sekuat tenaga untuk kita amalkan. Fa'mal walau bil usyri kaz-zakati takhruj binul ilmi min nur. Kerjakan amal-amal yang kita lakukan walaupun cuma 10%. Tarawih kerjakan walaupun 2 rakaat. Cocok. Kok cocok toh? Ya nanya nih ngaji kok loro. Amalkan Quran, baca walaupun surat Al-Fatihah. Kerjakan sholat jamaah walaupun sekian fardu yang mampu. Sedekahkan walaupun cuma berapa perak. I'tikaf walaupun beberapa. Fa'mal walau bil usyr, walaupun cuma 10%. Takhruj binul ilm, maka kita akan mendapatkan nurnya ilmu dan kita akan terhindar daripada gelapnya suatu kebodohan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Innal a'mala suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Imam Hikam mengatakan amal-amal kita ibarat seperti patung. Walaupun sebagus apapun patung-patung, dan ruhnya adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu ruhnya amal. Kalau di dalam amal nggak ada ikhlas, ibarat seperti patung-patung. Siapa yang mau patung, Pak? Siapa yang mau patung? Nah, ikhlas ini ya setiap amal tanpa batas. Cuma seseorang jangan sampai menunggu ikhlas supaya bisa amal. Oh, enggak ikhlas kenapa? Aku belum bisa ikhlas, gak ngaji sih. Yuk gak ngaji akhirnya. Aku nggak mau tarawih karena belum ikhlas. Aku nggak mau sodako, nggak sodako tenan itu. Jadi Bismillah. Berapa persen kita dapatkan sudah alhamdulillah. Karena di antara gangguan setan itu ngomong kepada orangnya, kamu aja nggak ikhlas kok mau ngamal, kamu nggak ikhlas kok mau sodako. Akhirnya dia tidak mau sodako, dan itu tujuan untuk menghindari orang supaya tidak mau beramal. Sambil kita berjalan di tengah-tengah jatuh bangun lagi, wah kata seterusnya, lama kelamaan insya Allah akan dimudahkan untuk bisa menyesuaikan ibadah dengan cara yang ikhlas. Jadi ikhlas tanpa batas artinya sepanjang masa kita dianjurkan untuk ikhlas, wabil khusus di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, artinya ihtisab, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sabar ya sama, sabar itu tanpa ada batasnya. Jadi kalau ada pembicaraan sabar itu ada batasannya. Itu kalau kita cocokkan dengan Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala yang tidak ada batasnya itu pahala yang dihasilkan dari sabar.
Dari apa? Sholat ada hitungannya, puasa ada hitungannya, Quran ada hitungannya. Sabar bi ghairi hisab. Berarti kalau sabar itu tanpa ada hitungan, berarti sabar tidak ada batasnya. Cuma sabar menyesuaikan keadaan. Kalau hal-hal tersebut berkaitan untuk dirinya, kita pantas untuk sabar. Tapi kalau hal-hal berkaitan tentang agama syariat, kita nggak boleh sabar, Pak. Nggak boleh. Ada orang menginjak-injak Quran, ada orang meledek agama Islam, sabar-sabar. Bukan tempatnya itu. Kita harus marah. Tapi kalau ada kaitannya untuk diri kita, orang mencaci kita, sabar. Orang menghina kita, sabar. Itu haknya kita. Tapi kalau sudah ada hak kaitannya kepada Allah atau agama, kita nggak boleh sabar. Man istughdib falam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa dituntut marah tidak marah, kata Imam Syafi'i, namanya keledai. Kalau tas keledai gini ku dikongkon marah nggak mau marah. Bojone mlaku mbek wong liya, beno gak apa-apa. Bebas. Oh, bebas bagaimana? Ini contoh keledai nih, Pak. Apa contoh apa? Keledai. Diajak kemana-mana bebas, atau mungkin kita punya putri diajak siapapun bebas, nggak apa-apa, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin gimana? Itu hal yang haram. Betul sakit kita nopo sabari. Kalau kinten cekak nih, bektali. Insyaallah masih banyak pertemuan kita. Semoga diberkahi oleh Allah. Semoga manfaat. Amin ya rabbal alamin.